ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Dari macam-macam gaya itu ada gaya magnet. Sudah ingat kan? Nah, gaya magnet ini kita akan bahas di minggu ini tentang magnet. Tujuan pembelajarannya nanti kita akan melakukan kegiatan percobaan. Jadi nanti kalian dapat mengetahui sifat-sifat magnet dengan benar. Kemudian kalian akan melakukan pengamatan untuk menganalisis benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Kemudian dari hasil pengamatan kalian diskusikan, lalu presentasikan ke depan kelas nanti secara mandiri. Oke, coba kalian lihat gambar di depan ini. Itu gambar orang sedang apa? Sedang buka kulkas. Buka kulkas. Mau menutup kulkas itu? Ya, bisa membuka atau menutup. Nah, di rumah kalian pasti ada kulkas kan?
terbuat dari bahan yang dapat ditarik oleh magnet, itu benda magnetis. Kemudian di kulkasnya itu ada magnetnya. Nah, magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat khusus itu yaitu sifat magnetis dan non-magnetis. Nah, ada 3 sifat magnet. Nanti ibu mau kalian untuk membentuk kelompok jadi 2 kelompok, yaitu 3 orang. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah ada kelompok kan? Nah, ibu akan membagikan alat peraganya. Ini nomor 1. Nah, coba kalian pegang magnetnya. Kemudian kalian pegang juga jepit rambut itu. Ada jepit rambutnya. Nah, coba kalian dekatkan jepit rambut dengan magnet. Apa yang akan terjadi? Adanya tarik menarik. Tarik menarik. Apa yang menarik? Magnetnya menarik jepit. Nah, kenapa magnet dapat menarik jepit? Gimana? Kenapa magnetnya dapat menarik jepit rambut tersebut? Karena ada partikel yang disusun secara kristal, sehingga itu menciptakan tarik menarik antara maksudnya kenapa? Logam Ya, karena jepit rambutnya itu mengandung magnetis, merupakan benda magnetis, ya kan? Nah, sekarang silahkan dekatkan magnetnya dengan kertas. Apa yang akan terjadi? Itu karena kertas merupakan benda non-magnetis. Kemudian silahkan kalian lihat di sisi-sisi magnetnya. Itu ada huruf R dan huruf S, ya kan? Nah, huruf M itu merupakan simbol dari north, atau dalam bahasa Indonesia adalah utara. Sementara S itu south, atau dalam bahasa Indonesia adalah selatan. Nah, magnet memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Silahkan kalian coba dekatkan sisi M dengan sisi M, yaitu utara dengan utara. Apa yang akan terjadi? Ya. Sudah? Tolak menolak. Kemudian kalau S dengan S, kenapa bisa tolak menolak? bentuknya sama. Bentuknya sama.
isi nama kelompok kalian masing-masing. Kemudian langkah kerjanya, amatilah beberapa benda yang ada di sekitarmu. Itu benda-benda yang ibu tadi kasih, bisa kalian gunakan. Kemudian gunakan magnet yang kamu miliki, kemudian dekatkan kepada benda-benda tersebut. Kemudian amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut terhadap magnet. Silahkan kalian tulis nama benda-bendanya di sini. Kemudian kalian berikan tanda checklist untuk apakah benda itu magnetis atau non magnetis. Ibu beri waktu 20 menit. Apakah cukup? Silahkan dikerjakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan.
masing-masing kalian akan menjawab 5 soal untuk satu orang. Udah siap? Siap belum? Siap. Dibaca orangnya. Ya. Atau mau sesuai urutan saja? Regina aja ya duluan. Regina mau pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke. Ibu lihat kalian sepertinya ada yang masih kurang mengerti sedikit, tapi sudah kebanyakan sudah mengerti. Nah, untuk terakhir, untuk kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan? Bismoko. Monggo, coba. Jadi setelah kita belajar